Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjek di sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang A, B, C, dan D. Apa itu A, B, C, dan D? Ini sebuah sistem marketing plan yang dilakukan oleh jalur linier atau jalur mendatar. Sistem jalur, yaitu member A, kemudian member B, C, dan D. Jika member C ini mendapatkan keuntungan, akan dibagikan profit sharingnya ke member D, B, dan A, namun tetap secara dengan proporsi yang adil. Bagaimana proporsi yang adil? Formulanya adalah 2 kali UMR, 1 kali UMR, 1 kali UMR, 1 kali UMR. Kemudian jika ada sisa dari ketiga ini digabungin A, B, dan D masih ada sisa, otomatis semuanya sisa tersebut otomatis balik lagi ke si C, walaupun sisa tersebut lebih besar daripada 10 kali UMR maupun tidak terbatas, tidak ada batasan untuk itu. Jadi bisa 100 kali UMR dan 1000 kali UMR, terserah. Yang jelas akan dibagi dulu dengan si A, B, dan D, baru sisanya untuk si C. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah perangkat pendistribusian kekayaan. Perangkat pendistribusian kekayaan salah satunya adalah pajak. Oke, kita akan sebutkan beberapa dan salah satunya perangkat pendistribusian kekayaan. Pertama pajak, kedua zakat, ketiga sedekah, dan keempat adalah profit sharing. Profit sharing ini bisa di dalam bentuk saham maupun profit sharing perorangan dengan perjanjian bagi hasil. Kemudian kelima setelah profit sharing adalah pendistribusian kekayaan adalah kelima adalah bantuan sosial. Bantuan sosial dalam bentuk pembukuan usaha mikro dan menengah. Jadi itu bedanya dengan pinjaman yang ada bunganya adalah pinjaman yang ada bunganya itu tidak termasuk pendistribusian kekayaan. Pendistribusian kekayaan syaratnya adalah tidak boleh bersifat komersil, sedangkan jika sesuatu peminjaman ada bunganya itu komersil. Oke, kita bahas lagi peminjaman yang tanpa bunga ini, sukarela. Jadi si pemberi pinjaman melihat bahwa si orang ini mampu untuk berusaha dengan planning-planning yang jelas, pembukuan yang jelas, dan skill-skill yang sudah terbukti di lapangan. Maka dia akan meminjamkan dananya secara sosial, secara hibah. Dia untung, bagus. Dia rugi, juga tidak perlu mengembalikan dananya. Oke, balik lagi pendistribusian kekayaannya. Tadi sudah yang kelima ya, peminjaman dana hibah. Kemudian yang keenam adalah setelah pajak dan lain-lain, jaringan pembelian bagi rakyat miskin. Jaringan pembelian bagi rakyat yang belum memiliki rumah, mobil, lebih fokus pada kebutuhan dasarnya saja. Maaf, saya salah ngomong, bukan mobil, namun sandang, papan, dan pangan. Bagi orang yang belum memiliki sandang, pangan, dan pangan, atau kekurangan dan tidak layak akan sandang, pangan, dan papannya, maka itu akan diberikan sebuah jaringan pembelian, jaringan penjualan terhadap orang kaya. Jadi si orang kaya ini akan membeli barang dan jasa terhadap orang yang kekurangan sandang, pangan, dan papan dengan cara profit rolling. Dengan cara profit rolling dari suatu usaha, suatu sistem usaha. Jadi misalkan pemilik pabrik kebab akan merollingkan keuntungan ke perusahaannya kepada orang-orang yang kurang mampu secara papangan sandang dan pangan secara sementara sampai orang itu sejahtera. Kemudian baru di take over lagi ke pemilik aslinya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pendistribusikan kekayaan terhadap manusia atau rakyat kebanyakan. Intinya itu bagaimana si rakyat miskin tersebut menjadi layak untuk mendapatkan uang dari para orang kaya tersebut ataupun mendapatkan sumber daya yang akan memenuhi dirinya, kebutuhan hidup dirinya secara mendasar, yaitu papan, sandang, dan pangan. Bagaimana kita supaya melayakkan mereka dari segi kompetensi, pemegang jabatan, kapasitas, kecerdasan intelektual, skill, train, kemudian bakat, talenta, kemudian sikap, sifat karakter, sifat ulet gesit, dan lain sebagainya.
bagaimana jika mereka tersebut kita pantaskan untuk mendapatkan keuntungan baik dari bekerja ataupun maupun dari berbisnis itu sendiri. Oh ya, jadi ada orang yang berbisnis berwirausaha, namun untungnya itu masih besaran pegawai seperti kelas manajer. Maka saya sarankan menjadi pegawai saja, menjadi manajer saja daripada berbisnis namun untungnya masih kecil. Nah, dari hasil dari manajer tersebut, mau dari hasil gaji dari posisi manajer tersebut dialokasikan menjadi modal usaha, modal bisnis. Modal bisnis menjadi misalkan toko konveksi pakaian dan lain sebagainya. Agar ketika pensiun dia memiliki dana pasif income maupun active income dari bisnisnya tersebut yang akan didelegasikan karyawan kepada karyawan-karyawannya maupun membuka cabang baru dengan aktif memasarkan memasarkan produknya dan aktif membuka cabang-cabang baru yang potensial dan menguntungkan. Daripada kita tidak bekerja menjadi manajer, kita lebih milih untuk menjadi misalnya tukang bakso. Tukang bakso ya itu memang sih tukang bakso itu usaha. Namun usaha bisnisnya yang tidak terlalu menguntungkan, itu terlalu kecil. Maka dari itu saya sarankan bekerja kantoran sampai manajer, kemudian modalnya baru dibuat usaha yang lebih besar seperti toko konveksi pakaian. Oke, mungkin seperti itu saja dulu pengelolaan dana maupun pendistribusian kekayaan. Oh ya, mengenai pendistribusian kekayaan di platform kami Human Defender Indonesia juga melakukan pendistribusian kekayaan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kekurangan sandang, pangan, dan papan. Untuk selengkapnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe bagi yang ingin berdonasi ke channel saya untuk perkembangan saya pribadi dan saya sendiri maupun perkembangan Human Defender Indonesia maupun internasional. Silahkan transfer ke rekening BNI di bawah ini, nanti akan saya laporkan perkembangannya bagaimana dan pembukuannya serta apa saja yang saya berikan untuk perkembangan dan kemajuan channel ini maupun masyarakat Indonesia secara umum. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.